Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala habibinal mustafa wa rasulil mujtaba wa khairil anami wal wara Muhammad ibni Abdillah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu min rabbihil yakin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, para sepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus Kampung Quran Balai Kambang yang senantiasa semoga diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali kebaikan. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama bersama orang-orang atau di tempat yang terbaik, yaitu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, afdalu al-buq'ati fi hadhil ardi baitun min buyutillah. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum yang baik, yaitu momentum untuk sama-sama bermajelis ilmu. Karena baginda Rasulullah menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, juga kita bersyukur hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang terbaik, yaitu para penuntut ilmu seperti jenengan, orang-orang soleh yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di surga tertingginya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ilmu yang insya Allah berkah ini. Pak, berbicara soal kita sebagai umat muslim yang senantiasa dituntut untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam itu, sebagai umat muslim, diperintahkan untuk taat dan untuk senantiasa kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Betul nggih? Tetapi juga terkadang ada orang itu yang senantiasa putus asa, Pak. Putus asa kenapa? Dia merasa saya sudah sholat, Ustaz. Saya sudah majelis ilmu, Ustaz. Saya sudah jamaah di masjid, Ustaz. Saya sudah melakukan ini itu, tahajud, sholat duha, puasa dan lain sebagainya. Tapi mengapa saya diberikan ujian seberat ini, Ustaz? Artinya apa? Kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk taat mengikuti sunnah beliau, tetapi ada sebagian kita yang sedang diuji. Betul nggih? Saya tadi dengar dari Pak Imron Sat, tadi ada satu keluarga naik
kendaraan kebetulan bannya beldos kemudian kecelakaan, Masya Allah. Padahal keluarga ini dari keluarga yang Masya Allah, yang betul-betul ahli kebaikan, ahli khair ya. Jadi ada macam hari ini kita mungkin yang merasakan seperti itu. Maka kalau saya boleh memberikan satu buah kisah Pak nggih, sebagai mukadimah sebelum kita mengkaji bersama hadis arba'in, insyaallah ini tinggal 2 hadis lagi Pak, kita khatam insyaallah, nanti saya bagi sanad Pak. Makanya saya minta tolong nanti yang istiqomah lebih dari 70% atau 60% lah, itu nanti kita bagi sanad Pak nggih. Jadi kita berikan bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang istiqomah dalam mengikuti kajian ini. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim kemudian kita itu taat kepada Allah, tapi kita diuji hari ini. Izinkan saya bercerita terkait kisah Nabi Musa alaihissalam yang mungkin kita sering dengar Pak. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam itu berdakwah kepada Fir'aun itu puluhan tahun. Ketika puluhan tahun bahkan dituntut berdakwahnya itu dengan perkataan yang sangat lembut. Bayangkan Pak, Fir'aun. Ya, maka Allah perintahkan faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah wahai Harun dan Musa kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut. Semoga dengan perkataan yang lemah lembut tadi itu bisa membuat dia itu luluh dan membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diingatkan dengan itu tidak mempan Pak. Sampai akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel itu dikejar-kejar Pak. Ya. Maka ketika kita ibaratkan Pak, kita hari ini yang mengikuti jejak Rasulullah, jejak Nabi Allah, jejak agama Islam ini sebagai Bani Israel Pak, ketika di zamannya Musa. Jadi Bani Israel itu nderek Nabi Musa Pak, sama. Ada yang imannya tinggi, nderek Nabi Musa, nderek dengan sekuat tenaga. Ada yang pertengahan, ada yang nderek mawon Pak. Ya. Jadi nanti ada semacam provokator nanti. Ya. Jadi ketika dikejar oleh tentara Fir'aun Pak, ya. Kemudian dalam pelariannya itu kemudian Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu mentok karena terhalang oleh Laut Merah. Kemudian di belakangnya dikejar oleh tentara Fir'aun. Maka bahasa Al-Qur'annya mengatakan falamma tara al-jam'an. Jadi ketika 2 kubu ini sedang bertemu Pak, sudah mulai kelihatan, mungkin radius 100 meter, aduh ketok wesan. Jadi ketika sudah kelihatan depan itu ada laut, belakang itu ada tentara Fir'aun, semuanya akan bikin mati Pak. Nyebrang juga tidak bisa, akan tenggelam. Lihat belakang pasukan Fir'aun siap membunuh Pak. Artinya apa? Kita ibaratkan hari ini, kalau kita nderek pasukannya Nabi Musa alaihissalam yang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Kita ibaratkan hari ini kita adalah umatnya Nabi Musa dan kita nderek Nabi Muhammad hari ini. Ketika dalam keadaan terjepit seperti itu, ada di antara kawanannya Nabi Musa yang tadi saya katakan imannya itu di bawah, qala ashabu Musa. Maka sebagian umatnya Nabi Musa itu mengatakan, aduh, iki lapo melu Musa iki. Ya. Depannya ada laut, belakangnya ada tentara Fir'aun. Lapo melu Musa, iki nggare sing awake dhewe kate dipateni karo Fir'aunin. Kita akan mati sudah. Jadi sebagian kaumnya itu mengatakan demikian Pak, yang imannya tipis tadi itu. Jadi dalam keadaan terhimpit itu Pak, kita itu akan menemukan orang-orang yang memprovokasi nanti. Halah lapo sembayang gak ngarei soge. Gitu Pak, ada nggak yang pernah berkata gitu nggih? Halah masih tahajud sampai bathuke ireng, bathuke kapalan, utangmu ndak iso dibayar. Lek pengen utangnya dibayar ya kerja, ndak usah sembahyang tahajud. Enten Pak sing seperti itu Pak? Ada.
Jadi ketika kita hari ini sudah istiqomah, sudah bersabar mengikuti perintah dan arahan, dan kita beriman kepada Allah, pasti ada orang-orang semacam itu, Pak. Halah lapo majelis ilmu, ya dikai sego sak piring tok ndak oleh duit. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, Pak. Ada yang memprovokasi seperti itu. Sama ketika dalam keadaan mentok masalah seperti itu, ada sebagian umatnya Nabi Musa Bani Israil itu mengatakan innalamudrakun aduwis. Ya umat bahasanya wong lumajang, Pak, mati wis awake dhewe iki. Ngarep ana laut, mburi ana Firaun. Terus dia menyalahkan gara-gara Musa iki ndak gena iki dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini, Pak, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada umatnya, dan ini, Pak, harus menjadi satu keyakinan, menjadi sebuah hal yang harus kita betul-betul yakini dan imani, kita percaya, Pak, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Kemudian beliau mengatakan kalah. Ya, kalah. Maka Musa mengatakan tidak. Kita enggak akan kena sama Firaun. Kita akan selamat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya dalam keadaan terdesak seperti itu, kita harus punya keyakinan dalam hati kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama kita. Itu keyakinan pertama, Pak. Jadi kalau kita hari ini siapapun kita orang beriman kepada Allah, kita istiqomah dalam ibadahnya, kita istiqomah dalam ketaatannya, kok kita dapat masalah, Pak? Masalah apapun itu, entah masalah finansial, entah masalah keluarga, entah masalah kesehatan, semua orang punya masalah. Dan hari ini siapapun kita pasti diuji. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Jangan kira kamu ngaku iman sedangkan kamu enggak diuji, enggak mungkin, mustahil. Allah bilang seperti itu. Dalam surat yang lain Allah mengatakan dalam surat Tabarak, dalam surat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu Allah itu ciptakan hidup dan mati itu untuk apa? Untuk mengetahui di antara kita mana yang paling baik amalannya. Untuk menguji, Pak. Ya. Jadi hari ini siapapun kita, orang beriman, istiqomah, kok punya masalah, Pak? Keyakinan pertama yang kita harus hadirkan adalah kita harus yakin Allah selalu bersama kita. Dan ini sama, Pak, keyakinannya Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq, Pak, ketika lari dari kejaran orang-orang Quraisy ketika hijrah. Dikejar, ya. Lari dari kota Mekah mau datang ke Madinah, kemudian muter, kemudian bersembunyi di Gua Thur, Pak. Jadi di Gua Thur itu guanya sempit, kemudian pendek, Pak. Jadi ketika orang kafir Quraisy ndangak titik itu, Pak, ketok. Tapi Allah berikan sebuah penyamaran, Pak. Ada sarang laba-laba. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berpikir ini kalau ada orang tidak mungkin. Kenapa? Ini tidak hancur. Tapi ketika itu Abu Bakar sudah nangis, Pak. Ya, Abu Bakar sudah nangis, Abu Bakar sudah berbesmili. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Jadi keyakinan pertama yang harus kita punya, Pak, kalau kita punya masalah adalah apa? Allah selalu bersama kita. Loh enggak. Kita jangan pernah goyang dengan perkataan orang-orang yang memprovokasi. Lapo sembayang, lapo sholat, lapo poso, lapo tahajud. Itu orang-orang tadi itu seperti kaumnya Nabi Musa yang imannya tipis tadi. Gitu enggak. Kemudian yang kedua, ayat selanjutnya Allah mengatakan, ketika kita sudah punya keyakinan yang baik bahwasanya Allah selalu bersama kita, Pak. Ya, maka disebutkan dalam ayat setelahnya itu fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Keyakinan yang kedua yang harus kita hadirkan, Pak, adalah jadi ketika sudah punya keyakinan Allah bersama kita, jadi dalam kisahnya Musa itu, Pak, Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk melemparkan atau menggepukkan bahasanya itu, memukulkan tongkatnya itu ke mana? Ke laut, Pak. Jadi fa'auhayna ila Musa anidrib. Jadi kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk
dipukulkan ya tongkatnya itu ke dalam lautan. Pak, ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke dalam lautan itu, Nabi Musa tidak tahu Pak akan terbelah. Tapi keyakinan Nabi Musa itu beliau taat dengan perintah Allah tanpa banyak tanya Pak. Oke, pas sebentar ya. Oke, boleh pakai. Ya Pak, maaf iklan sedikit. Jadi ketika Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu, Nabi Musa tidak tahu Pak, kalau seandainya tongkatnya itu akan bisa membelah lautan. Tapi ketika itu dalam pikiran Nabi Musa, ini perintah Allah. Ketika diperintahkan oleh Allah apapun itu bentuknya, saya harus yakin, saya harus ngikutin tanpa harus banyak tanya Pak. Ya fauhaina ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Artinya apa Pak hari ini Pak? Ketika kita sudah punya keyakinan pertama Allah bersama kita, yang kedua apa yang kita lakukan? Kita jalankan perintah Allah tanpa banyak tanya Pak. Opo kok kon sembayang jamaah 5 waktu di masjid? Opo ndak usah banyak takon. Wis lakonono. Opo kok kon kok suruh puasa Senin Kamis sunnahnya? Kenapa kok sembayang tahajud? Ndak usah banyak tanya Pak. Ya. Bagaimana? Kerjakan. Maka ketika Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke dalam lautan tadi itu, akhirnya terbelah ya. Akhirnya bisa nyebrang, dan ketika menyeberang selesai dari Bani Israel tadi itu, tiba-tiba pasukan Firaun ikut nyebrang kemudian tenggelam. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya, akan tunjukkan keajaibannya dari ketaatan yang kita kerjakan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hari ini Pak? Ya siapapun kita hari ini, umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah jamaahnya, kok ndelalah diuji masalah Pak, ndak usah gemeter Pak, ndak usah gentar, karena siapapun kita pasti punya masalah. Tetapi apa yang kita hadirkan pertama Allah selalu bersama kita, yang kedua kita jalankan perintah Allah tanpa banyak tanya. Insya Allah kalau seandainya sudah kita kerjakan, Allah akan berikan keajaibannya kepada kita, dan insya Allah akan buktikan bahwasanya Allah akan bersama kita. Ustaz, aku wis sembayang Ustaz, aku wis sembayang wis segala macam sembahyang kali, kok sik pancet masalah. Nggih Pak, kadang-kadang seperti itu. Terus bagaimana? Maka kunci yang terakhir sabar. Karena sabar yang jenengan itu tidak akan sia-sia. Kalaupun kebaikan jenengan tidak terima di dunia hari ini, Allah akan berikan nanti di akhirat. Yakin pasti seperti itu. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran bagi orang sabar itu balasannya tanpa hisab Pak. Tidak ada hitungannya, saking unlimitednya kalau bahasa anak muda Pak. Kalau orang pakai kuota itu unlimited Pak, tanpa batas. Itu bagi orang-orang yang sabar. Maka semoga siapapun kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keimanan yang kuat, kemudian keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan taufik untuk mengerjakan perintah Allah, dan kita semoga diberikan petunjuk dari segala permasalahan kita dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis 41 Pak. Satu lagi khatam ya. Ini sudah berjalan berapa tahun Pak Oto ini? 4 tahun Pak, Masya Allah. 4 tahun. Berarti 10 hadis 1 tahun Pak. Masya Allah. Ya dengan seringnya mungkin saya tidak hadir, atau mungkin kalau ada kegiatan yang dan sebagainya, jadi mungkin ya 4 tahun Masya Allah. Semoga yang dari awal derek itu diberikan keberkahan ilmunya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr bin As. Saya izin minum dulu Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad, ya, diriwayat hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammad. Okay. Nama kunyahnya Abu Muhammad Pak. Namanya siapa? Abdullah ibni Amr ibni As. Abdullah itu adalah putra dari sahabat yang mulia
Al-Amr bin As, Pak. Ya. Amr bin As punya putra namanya Abdullah namanya. Kunyahnya, julukannya adalah Abu Muhammad. Dalam sejarahnya, Pak, yang namanya Abdullah sama Amr bin As ini, Pak, selisih antara bapak anak ini, selisih usianya itu cuma 11 tahun, Pak. Ada yang mengatakan selisihnya usianya 10 tahun. Berarti ketika menikah ya kira-kira usianya 10 tahun wis rabi. Enten teng mriki usia 10 tahun pun rabi. Nggih. Lek tiang riyen niki umur belasan pun rabi niki biasa, Pak, nggih. Tapi tiang tambah biyen zamane sahabat niki umur 10 tahun, 11 tahun ini sudah nikah. Dibuktikan dengan apa? Dengan Ibunda Aisyah juga demikian. Menikah dengan Rasulullah itu usia 9 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, kemudian baru berkumpul dengan Rasulullah usia 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Tapi ala kulli hal umur segitu sudah pantas nikah, Pak. Karena sudah balik, sudah boleh untuk menikah. Hari ini ya, ini ada orang dari Kalimantan namanya Mas Wafi ini, usia 25 tahun belum menikah, Pak. Ya. Kita doakan semoga dapat jodohnya insyaallah dalam waktu dekat nggih. Nggih, enggak tahu yang dipilih di ngeker santri akeh. Ngeker suwe temen ngeker ya. Sampai ngeker sampai bingung ya Mas Wafi ya. Nah, ini hijrah dari Kalimantan, Pak, kemudian ke pondok bantu-bantu. Jadi Masya Allah. Ada namanya Mas Samiuddin dari Batam, hijrah ke Lumajang, bantu-bantu pondok. Dari Kalimantan pun sekarang Masya Allah ini juga lagi cari jodoh insya Allah. Ini ya, kita doakan semoga dapat yang terbaik. Ya. Jadi Abu Muhammad sama Abdullah sama Arbin usia cuma 11 tahun, Pak. Ya. Jadi saya kalau mengingat Abdullah Amr bin As itu ada sebuah kisah, Pak. Mungkin jenengan sudah sering dengar juga. Kisah seorang sahabat yang itu oleh Rasulullah SAW itu dinobatkan sebagai ahli surga. Bayangkan, Pak. Ya. Jadi Rasulullah itu jarang-jarang kecuali sahabat tertentu beliau itu mendeklarasikan seorang sahabat sebelum dia itu meninggal. Jadi dalam sebuah majelis seperti ini, Pak, setelah sholat itu, kemudian baginda Rasul duduk seperti ini, kemudian beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sayatikum min ahlil jannah. Nanti nih ada orang datang, dia adalah bagian dari ahli surga. Kemudian tiba-tiba ada sahabat Ansor, Pak, tidak terkenal, Pak. Kalau sahabat terkenal itu Umar bin Khattab, Ali terkenal. Ini sahabat dari Ansor nggak terkenal, tiba-tiba datang, tuk 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 tuk. Kemudian orang melihat, ini sopo iki? Sahabat yang nggak terkenal, Pak. Ya, diperhatikan. Oke. Kemudian besoknya lagi Rasul juga mengatakan demikian. Sayatikum min ahlil jannah. Setelah ini akan datang ahli surga. Dikira orang lain, Pak. Dikira orang besar. Ternyata orang yang sama, Pak. Sampai 3 kali Rasul mendeklarasikan demikian. Lah akhirnya, Pak, ya, ini hebatnya sahabat ini, Pak. Sahabat muda namanya Abdullah Amr bin As ini kepo, Pak. Kalau kita hari ini ono tonggone iku lho, duwe sepeda motor anyar, tapi mbuh olehne teko ndi. Kita keponya tuh kepo elek. Wah, iku paling iku. Itu kadang kita keponya ya, tahu kepo, Pak nggih. Apa kepo iki rek bahasa. Ini musuh arek enom, Pak, ya. Saya ini termasuk anak muda, Pak ya. Jadi bahasa-bahasanya itu kadang-kadang tidak sesuai mungkin ya. Kepo itu penasaran. Nah, ini Mas Hafid ngerti ya, penasaran. Ya. Jadi kalau kita penasaran terhadap sesuatu yang jelek. Kalau sahabat Rasulullah itu usia muda ketika itu beliau penasaran, ini sopo sahabat. Tidak terkenal tapi dideklarasikan oleh Rasul sebagai ahli surga. Akhirnya, Pak, sahabat Abdullah Amr bin As ini yang meriwayatkan hadis ini, beliau izin ke bapaknya. Ya, untuk apa? Untuk menginap di rumah sahabat tadi itu. Dengan bilang apa? Dia agak sedikit berbohong, Pak, tapi bohongnya niatnya baik untuk tahu. Dia mengatakan, "Paman, saya ini ada masalah dengan ayah saya. Kemudian saya enggan pulang. Ya. Saya boleh enggak nginep di rumahmu 3 hari saja?" Harapannya apa, Pak? Harapannya supaya pengen menelisik, Pak, amalan apa yang dikerjakan oleh lelaki ini sehingga ya kok dinobatkan, dideklarasikan sebagai ahli surga bahkan sebelum dia meninggal. Wah, jadi penasarannya sahabat ini penasaran yang baik. Apa sih amalan iki? Pengen dicontoh, pengen ditiru lah. Ini sahabat tuh kayak gitu, Pak. Dewe iki
kok iso tuku sepeda motor, iki carane opo kan gitu. Berlomba-lomba dalam apa? Dalam dunia dan dalam kadang-kadang kejelekan ya. Kemudian ketika itu ya sudah, monggo silakan kalau kamu mau bermalam di rumah saya, silakan, enggak apa-apa, saya berikan hak sebagai tamu 3 hari. Kemudian dipersilakan Pak tidur. Kemudian ketika malam hari Pak, sahabat Abdullah Amr bin As enggak tidur Pak. Sengaja ingin tahu apa sih yang dikerjakan, mungkin barangkali malam-malam tuh mungkin wiritan, mungkin tahajud enggak turu-turu, ingin dilihat. Dipantengin Pak. Tapi ketika dilihat tuh kok turu rek. Sampai tidurnya sampai subuh. Bahkan ketika dia bangun sebentar ke kamar mandi, kemudian tidur lagi, kemudian sampai dia subuh loh. Dia enggak sholat tahajud seperti orang-orang yang lainnya yang pada berlomba-lomba sholat tahajud. Kemudian paling besok ya. Kemudian ketika sholat subuh di masjid bersama Rasulullah. Setelah sholat subuh juga beraktivitas di pasar seperti sahabat yang lainnya ketika itu. Kemudian dalam hatinya, mungkin besok akan ada amalan rahasia yang dikerjakan oleh sahabat mulia tadi. Besoknya lagi Pak, enggak tidur lagi Pak. Bayangkan 3 hari enggak tidur, ingin menelisik apa yang dikerjakan oleh sahabat mulia tadi itu. Dilihat malam hari sholat malam juga enggak sholat lagi Pak. Dia bangun, kemudian cuma dia tuh bertasbih subhanallah, tidur lagi sampai subuh. Kemudian subuh ke masjid bersama Rasulullah. Setelah subuh kemudian ke pasar, dan sudah seperti itu sampai 3 hari. Kemudian sudah 3 hari sudah putus asa Pak. Aduh, ini kayak enggak nemu aku amalannya apa. Ya. Kemudian ketika pamit Pak kepada sahabat tadi itu, dikatakan, wahai paman, terima kasih sudah memberikan tumpangan saya tidur selama 3 hari ini. Tapi saya kalau boleh jujur, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan ayah saya. Saya ini hanya ingin tahu, karena Rasulullah bilang jenengan itu adalah ahli surga. Saya pengen tahu amalan nopo yang jenengan kerjakan sehingga bisa dideklarasikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga sebelum jenengan wafat. Kemudian tambah bingung Pak sahabat tadi, jenengan kalau ngelihat amalan saya nggih, jenengan mungkin semerap ya Mbak. Saya juga biasa saja ke masjid ya seperti sahabat yang lainnya. Sholat malam saya 3 hari ini kebetulan enggak sholat malam. Kemudian puasa juga enggak puasa. Ya tapi biasa aja loh, berarti jenengan enggak punya amalan apa-apa. Ya seperti yang jenengan lihat, amalan saya terbatas seperti itu. Kemudian ketika pulang ya, sahabat Abdullah bin As pulang, tiba-tiba dipanggil Pak. Wahai anak muda ya, kalau jenengan tanya amalan saya itu apa, saya punya satu amalan yang barangkali ini yang jenengan cari. Tapi amal ini sederhana sekali, tapi saya istiqomahkan ketika saya muda sampai hari ini. Apa? Itu yang saya cari, kata Abdullah bin As tadi. Segera kasih tahu ke saya biar saya bisa amalkan. Kemudian diinformasikan amalan saya sebelum saya tidur, saya itu selalu legowo dan mendoakan seluruh saudara-saudara saya itu. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada saudara-saudara saya. Dan saya mendoakan, ya Allah, semoga saudara-saudara itu selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia saya selama bertahun-tahun saya kerjakan, alhamdulillah saya enggak pernah iri dengki sama orang lain, dan saya selalu mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara saya. Kemudian kata Abdullah bin As, lah ini amalan yang tidak dipunyai oleh sahabat yang lain, tetapi jenengan punya, maka Rasulullah mendeklarasikan jenengan sebagai ahli surga. Simpel Pak amalannya Pak. Tidak pernah iri kemudian mendoakan saudaranya. Gampang nopo abot Pak? Hah? Gampang nopo abot Pak? Hah? Loh, gampang nopo abot Pak amalannya Pak? Gampang abot gitu. Ya, jadi tidak tahu iri Pak. Masih ya dulure tadi itu, alhamdulillah ya Allah, dulurku sugih kabeh, dulurku lancar kabeh kerjaane. Itu selalu kayak gitu Pak. Terus didoakan, ya Allah, semoga seluruh saudara-saudara itu dimudahkan urusannya. Diberi itu sebelum tidur selalu doa seperti itu Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul katakan, deklarasikan sebagai ahli surga sebelum dia meninggal, sebelum dia itu wafat. Masya Allah. Nah ini monggo kalau mau dicontoh Pak. Ya, kalau mau dicontoh amalannya tadi itu, usahakan hati ini lapang Pak,
Usahakan hati ini tidak ada rasa dengki dan iri kepada siapapun, dan kita berusaha mendoakan siapapun saudara kita yang ada di sekeliling kita. Itu coba dilaksanakan. Dan hadisnya sahih ini Pak. Monggo diamalkan kalau tidak percaya ya. Jadi kalau ketemu di surga, gara-gara apa mlebu surga? Gara-gara amalane Abdullah Amr bin As Pak. Nah itu ya. Harapannya seperti itu, Masya Allah. Ini Abdullah Amr bin As ini Pak ya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Saya terjemahkan tidak beriman. Nah, ini saya nanti terjemahkan artinya itu apa, maksudnya apa? Tidak beriman di antara kalian sehingga keinginan atau kecintaannya atau hawa nafsunya ini mengikuti apa yang aku bawa atau yang Rasulullah bawa. Nah, ini jadi tidaklah beriman di antara kita semua sampai kecintaan kita ini punya hawa nafsu Pak ya. Sampai hawa nafsu kita ini Pak tidak mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Jadi pertama Pak, poin pertama la yu'minu ahadukum itu artinya apa? Tidak beriman itu ada dua makna Pak. Tidak beriman secara imannya tidak ada, artinya dia mohon maaf dalam kategori kafir. Yang kedua, tidak sempurna iman. Dalam hadis ini maknanya tidak sempurna iman seorang. Dan ini menjadi dalil Pak, kita tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh menafikan keimanan seorang tanpa dalil, tanpa bukti dari syariat. Contoh kita melihat orang itu, oh ini kok ngelakoni ini kafir ini, nah, tidak boleh Pak. Pertama Pak, kita harus memberikan perspektif dari syariat. Yang kedua, kita harus membedakan bagaimana kita itu dalam rangka berdakwah. Jadi kalau kita bicara soal ilmu, barang siapa yang tidak beriman atau barang siapa syirik, maka dia termasuk orang ini, itu dalam Al-Quran demikian. Tapi dalam proses dakwah Pak, kita nggak boleh langsung menjustifikasi, oh itu wong kafir iki, itu syirik ning omahe. Ini mboten angsal. Karena berbeda antara kita itu dalam pembelajaran seperti dalam proses dakwah. Kalau proses dakwah bagaimana? Kita identifikasi dulu faham apa ora. Oleh gak faham berarti diberikan pemahaman. Kalau sudah faham diberikan pemahaman, ayo diajak. Nah ini caranya, stepnya seperti itu. Berdakwah dengan kita belajar terkait bagaimana hukum itu. Nah dalam hadis ini Pak, ini terkait kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai kecintaannya, hawa itu Pak, maknanya itu bukan hanya hawa nafsu. Ya. Hawa itu artinya mailul qalbi, kecenderungan hati. Ya. Jadi artinya apa? Tidak melulu kepada kejelekan. Jadi kalau seandainya kita itu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hawa nafsu Pak, yang mana ini berpotensi dua. Bisa berpotensi kepada kebaikan, bisa berpotensi kepada kejelekan. Lah, hadis ini berbicara kalau hawa nafsu kita ini diberikan kepada kebaikan, ini akan luar biasa Pak. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu akan menjadi mulia ketika hawa nafsunya dibawa dalam kebaikan yang Rasul bawa, yang Rasul perintahkan. Paham Pak maksudnya Bang? Contoh saya berikan. Kita ini punya yang namanya syahwat. Nggih. Mohon maaf, syahwat berhubungan suami istri. Kan syahwat Pak. Syahwat ini bisa berpotensi menjadi dua hal. Ketika kita tidak membawa, tidak menahan ke dalam kebaikan, kita bisa terjerumus dalam zina Pak. Gimana pembuatan? Jadi nafsune tidak ditahan, tidak diarahkan dengan baik, akhirnya zina. Jadi hina. Betul nggih? Kemudian kita punya nafsu nih. Kemudian kita bawa nafsu kita ini dalam kebaikan. Akhirnya kita menikah, Pak. Oke? Kan coba nggih. Menikah, kemudian berhubungan dengan istri kita, dan itu halal. Kemudian setelah itu kita punya keturunan anak yang soleh soleha, kemudian dia meneruskan dakwah Islam, meneruskan agama Islam sampai anak cucu kita. Artinya apa? Hawa nafsu kita itu kita salurkan ke dalam kebaikan sehingga berpotensi ke dalam kebaikan.
Nah, ini bukti hawa nafsu ini, Pak. Ini tidak selalu dalam kejelekan, meskipun ketika dibiarkan begitu saja, ini akan berpotensi pada kejelekan. Maka Allah mengatakan, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung, Pak, kalau dibiarkan itu akan ke dalam kejelekan. Maka bagaimana kita berusaha itu untuk bisa mengalirkan, menjuruskan apa yang menjadi hawa nafsu kita itu ke dalam kebaikan. Sepakat, Pak nggih? Sepakat nggih? Nah, tadi itu. Maka hawa nafsu itu banyak, Pak, macamnya. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar syahwat saja. Ada hawa nafsu itu berupa seksual tadi itu. Ada hawa nafsu ucapan, Pak. Ucapan kita kalau kita itu tidak menahan dalam kebaikan, kita bisa meso-meso, Pak. Ngira pemboten. Kita bisa mengumpat orang, kita bisa menghardi orang. Ini kalau nggak ditahan. Tapi kalau bisa diarahkan dalam kebaikan, kita ngapain? Kita ngaji 1 hari 1 juz. Nah, ini pakai nafsu tadi itu, nafsu ucapan. Kita berkata-kata baik, kita bermajelis ilmu, kita ikut taklim, diskusi, itu bagian daripada hawa nafsu tadi, yang ketika diarahkan dalam kebaikan akan bernilai pahala. Ada lagi hawa nafsu berupa harta. Tuh, hari ini kalau seandainya kita punya nafsu pada harta, caranya tidak baik, kita akan mencuri, kita akan merampok. Tapi kalau kita dalam kebaikan, kita bekerja semangat, punya uang disedekahkan, punya uang ke anak yatim, punya uang diberikan ke pondok, punya uang diberikan wakaf ke masjid, punya uang diberikan wakaf madrasah, itu seperti itu, Pak. Tapi kita punya syahwat tadi itu, dan syahwat itu diarahkan dalam kebaikan. Paham nggih? Ya, kemudian ada namanya syahwat kedudukan, popularitas tadi itu ya sama. Makanya bagaimana kita itu menjadikan hawa nafsu kita itu apa? Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Patokannya adalah ridhonya Allah dan Rasul. Ya. Jadi kalau hari ini, Pak, insyaallah ini sampun, Pak nggih. Sampun sudah nggih. Berapa menit lagi niki? Sampun. Belum. Oke. Jadi kalau hari ini ya kita punya hawa nafsu, ya. Kemudian kita itu tidak mengarahkan dalam kebaikan, ini akan jadi sesat, akan jadi menyengsarakan. Ya, kenapa? Kalau bukan patokannya Allah dan Rasulnya. Contoh, Pak, ya, dalam rumah tangga. Kalau seandainya goal kita atau dalam bermuamalah seperti inilah, goal kita bukan Allah dan Rasulnya, untuk menjadi ridhonya Allah dan Rasul sebagai tujuan utama, kita akan banyak kecewa. Contoh, Pak, nih, kita berbuat baik, ngirimi tetangga makanan, Pak. Ini dalam rangka syahwat harta. Kita punya harta, kita ingin berikan. Kemudian kok ndelala, kok nggak diteri balik. Atau kok malah tonggone kok malah cemberut atau malah tidak berbuat baik, Pak. Tadi itu karena kita bukan karena Allah dan Rasulnya patokannya, kita akan kecewa, Pak. Wah, tonggo ndak kena iki. Wis dikirimi jajan, dikirimi iwak petek. Ndak dikirimi balik, malah ngomongnya sembarang kalir. Tadi itu karena patokannya bukan ridhonya Allah. Nah, kadang-kadang seperti itu, Pak. Atau sama kita itu sama istri, bapak contohnya ya. Wis kerja mulai isuk sampai sore. Ya wis wae bayaran dikekno. Ya, Bu. Alhamdulillah oleh bayaran, ya. Mari ngono, ya. Bengi-bengi, Bu, pijetono, Bu, aku, Bu. Ayo. Pegel-pegel lagi. Mari ngono, bojone ndak mboten purun. Iki lho, Pak, anake sik nangis iki. Anake iki wis engko ae lah, wis turu wis, ndak usah pijet-pijetan wis, turu ae deh. Mangkel, Pak, nggih. Jenengan mangkel mboten nggih. Mangkel to. Wih, iki wong wedok wis kerja mulai esuk sampai sore. Dikai dhuwit, mari ngono njaluk pijet ae ndak dipijeti. Wong wedok wis barang kalir, Pak. Tadi itu. Karena tadi bukan karena siapa? Bukan patokannya karena Allah dan Rasulnya tadi. Apa? Karena tadi itu karena manusia, minta ridhonya manusia, enggak akan selesai, Pak. Ya. Makanya patokannya tadi itu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Sampai hawa nafsunya itu standarnya adalah standarnya Allah dan Rasulnya. Dan itu berat. Berat bagi yang belum terbiasa.
Ya, maka kita berusaha Pak, dari segala apapun pekerjaan kita itu standarnya Allah. Makanya sampai ada sebuah syair mengatakan itu, idrakun nas ghayatun la tudrak. Jadi meminta ridhonya manusia itu sama saja kita punya tujuan yang tidak mungkin terbalas Pak. Jadi kalau kita itu berharap sama manusia, itu niscaya tidak akan terbalas sama sekali. Kecewa Pak. Ya, contoh hari ini saya datang ke sini. Kemudian seandainya Pak, ya, tidak dikei mangan Pak. Tapi ono mangane Pak nggih. Insyaallah enten nggih. Loh, kan biasanya enten mangan Pak. Kok moro-moro mboten enten panganane? Kecewa napa mboten Pak? Ya gelo didik Pak. Wis ndak mangan mulai awan persiapan oleh mangan ning masjid Balai Kambang iki nek kok malah ndak oleh panganan. Loh, tapi tadi itu niatnya kalau bukan Allah dan Rasulnya kecewa Pak. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, wah aku ning kono mari ini mampir Pak Imron lo paling dikei mangan. Nah, kan enak Pak, membelokkannya itu kan tujuannya orang Rasulnya itu enak-enak. Tapi kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, orang dikei panganan mari iki wis gelo. Iki enggak gena masjid iki. Biasa ae ono panganan kok malah ono panganan. Atau biasa iwak kutuk, iwak kerupuk. Nah. Loh, ini Pak, ini kadang-kadang tadi ini. Ini harus kita kita standarkan hari ini. Tujuan kita itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang penting Pak ini. Ini ada kisah Pak, saya kutipkan dari kitab ini nggih, Masya Allah. Jadi bukti bahwasanya tujuan hawa kecintaan kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi makna hadis ini beliau mengatakan, Ibnu Battal mengatakan sempurnanya iman itu ketika dia itu mengetahui bahwa hak Rasulullah itu dan keutamaannya itu lebih besar Pak. Jadi haknya Rasulullah itu lebih besar. Nggih. Kemudian atasnya dibandingkan haknya sendiri, bahkan hak anaknya, bahkan hak ayahnya, bahkan hak manusia pada umumnya. Karena Rasulullah itu diperintahkan untuk membebaskan mereka dari api neraka dan menunjukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan kebahagiaan kita itu Pak, itu lebih tinggi kepada Rasulullah daripada kepada diri kita sendiri, daripada ke keluarga kita, ke anak kita, ke istri kita, bahkan kepada manusia pada umumnya. Makanya dalam hadis lain itu mengatakan, Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sehingga mencintai aku melebihi mencintai diri kamu sendiri, mencintai orang tua dan mencintai anak kalian. Ini dalam hadis yang lain demikian. Maksudnya apa? Jadi kenapa kok Rasul lebih tinggi Pak? Kenapa? Karena Rasulullah yang menunjukkan kita ke dalam surga. Rasulullah yang menghindarkan kita ke dalam neraka. Kenapa Pak? Nanti ada namanya syafaat kubro Pak. Ya. Syafaat kubro itu syafaat cuma siji Pak sebabnya. Karena cinta kita kepada Rasulullah. Meskipun kita banyak dosa, meskipun kita itu ahli maksiat, tapi dalam hati kita cinta kepada Rasulullah, dengan dibuktikan dengan sholawat, dibuktikan dengan kita itu mengerjakan sunnahnya sebisa kita, insya Allah kita dikategorikan sebagai pecintanya Rasulullah. Meskipun banyak dosa, meskipun punya dosa, nanti dibebaskan oleh Rasulullah dengan syafaat kubronya, gitu nggih. Lah, itu yang menyebabkan kenapa kita harus mencintai Rasulullah lebih tinggi daripada kita dan orang lain semuanya. Lah kemudian ada sebuah kisah ini Pak, ya. Jadi hadis ini dikatakan ialah mengorbankan jiwa untuk membelanya. Dahulu para sahabat Nabi memerangi bapak-bapaknya, memerangi anak-anaknya dan saudara-saudaranya mereka bersama Rasulullah. Contoh, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, dia membunuh ayahnya. Bayangkan Pak, membunuh ayahnya kenapa? Karena menyakiti Rasulullah. Bayangkan, bapak dhewe dipateni Pak. Apa sebabnya kok membunuh ayahnya? Karena ayahnya ketika itu kafir dan menyakiti baginda Rasulullah. Tega jenengan. Lah awake dhewe ndak nutuk Pak sayang. Karena kenapa? Imannya dangkal hari ini. Tapi sahabat Rasulullah dulu itu Pak, ketika Rasul itu diganggu, Rasul itu diusik Pak, iman ini langsung naik Pak.
Kenapa kok Rasulullah yang menyelamatkan saya dari hinanya dunia menuju bahagianya surga itu kok diganggu? Jangankan dirinya sendiri, bapaknya dibunuh. Ya, karena menyakiti Rasulullah tadi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berhadapan pada perang Badar dengan putranya Abdurrahman. Jadi ketika itu putranya Abu Bakar belum muslim, Pak, berhadapan dengan Abdurrahman. Tapi tidak sampai membunuh, Pak. Tapi perang sudah, face to face sudah. Ya, karena kenapa? Dia tidak mau masuk Islam. Anaknya sendiri, Pak. Siapa yang mendapati hal ini, maka benar hawa nafsunya telah mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nah ini, Pak. Jadi kisah seperti ini jarang kita temukan. Maka hari ini kita diberikan syahwat, diberikan nafsu ini kita akan bisa lebih mulia dari malaikat kalau kita bisa mengarahkan nafsu kita dalam kebaikan. Pak, malaikat itu menjadi makhluk yang mulia karena satu, Pak, tidak punya nafsu. Makanya Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak pernah bermaksiat dengan perintah Allah dan selalu mengerjakan atas perintah Allah, itu malaikat, Pak. Kongkon sembahyang sujud terus, dari diciptakan sampai kiamat sujud terus, Pak. Disuruh untuk bertasbih, dari diciptakan sampai kiamat bertasbih. Kenapa? Karena tidak punya nafsu. Lah, kebalikannya daripada malaikat itu iblis, Pak. Iblis ini nafsunya kegeden, sehingga dia itu tidak bisa menahan kesombongannya, nafsunya untuk bisa seimbang. Akhirnya apa? Dia durhaka. Dia durhaka sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau karena sombongnya enggak mau bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Terlalu besar. Lah, kita ini diciptakan tengah-tengah, Pak. Diberikan oleh Allah nafsu. Kalau seandainya kita bisa memberikan mengarahkan nafsu kita dalam kebaikan, kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita tidak bisa mengarahkan nafsu kita dalam kebaikan, bahkan kepada kejelekan, naudzubillah, bahkan kita lebih rendah daripada iblis, Pak. Kenapa kok bisa seperti itu? Iblis itu, Pak, ya, kalau bermaksiat itu dia masih mengakui Allah Tuhan. Masih dia nggak mau sujud tapi mengakui Allah itu Tuhan. Tapi manusia hari ini, Pak, ya, wis tidak beriman, ya, mari ngono kufur terhadap nikmat Allah, mengingkari dan lain sebagainya, ya kurang musyrik, kurang apa? Ini manusia lebih kejam daripada iblis hari ini. Maka lebih hina daripada iblis. Ya, maka kita di tengah-tengah. Tinggal milih kita mengarahkan dalam kebaikan atau mengarahkan dalam kejelekan. Itu, Pak, nggih. Oh ta'ala alam, alhamdulillah, semoga yang sedikit ini, Pak, hadis pendek, Pak, tapi ini insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kita gunakan sebagai bekal untuk mengarahkan hawa nafsu kita semua. Semoga hawa nafsu kita ini selalu diarahkan dalam kebaikan dan insyaallah menjadi peninggi derajat kita di hadapan Allah dengan kita mengarahkan nafsu kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa iyyakum ajmain. Semoga kita dimuliakan oleh Allah dan dikumpulkan dalam surganya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.